Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu. Kali ini kita akan mempelajari tentang gerak pada makhluk hidup dan benda di lingkungan sekitar kita. Pengertian gerak pada makhluk hidup. Gerak adalah perubahan posisi terhadap lingkungan. Penyebab terjadinya gerak adalah stimulus atau rangsangan. Jadi, sesuatu disebut bergerak jika terjadi perubahan posisi. Misalnya, seekor ayam berdiri di dekat sebatang pohon, lalu ayam tersebut berjalan sehingga sekarang posisinya berada di padang rumput. Nah, di situ kalian dapat melihat adanya perubahan posisi yang tadinya ayam berada di dekat pohon awalnya, sekarang menjauhi pohon sehingga dia sekarang berada di padang rumput. Dilihat dari sifatnya, ada dua macam gerak, yaitu yang pertama gerak aktif, yang kedua gerak pasif. Gerak aktif adalah gerak yang terdapat pada makhluk hidup yang sifat pindah tempatnya tampak jelas. Sedangkan gerak pasif adalah gerak yang terdapat pada makhluk hidup yang sifat pindah tempatnya tidak tampak jelas. Seperti dicontohkan di atas, jelas sekali pindah tempatnya atau perubahan posisinya seekor ayam tersebut. Sedangkan gerak pasif dapat kalian temukan pada tanaman karena tanaman tidak berpindah tempat. Berpindah yang dimaksud Ibu di sini adalah berpindahnya seluruh tubuh tanaman. Alat gerak pada manusia dan hewan adalah otot dan tulang yang dilengkapi dengan sistem saraf yang berfungsi menerima rangsang dan mengolahnya serta menjawab rangsangan tersebut menjadi sebuah gerak. Pada tumbuhan, alat gerak seperti pada manusia dan hewan ini tidak ada. Rangsang diterima oleh sel lalu dikirimkan ke seluruh tubuh tanaman dari sel ke sel melalui plasmodesma. Plasmodesma adalah benang-benang plasma atau cairan sel yang terdapat di dalam sel di antara celah noktah. Berikut ini adalah gambar plasmodesma. Jika daun kita iris tipis lalu dilihat di bawah mikroskop, maka akan tampak seperti gambar yang berbentuk lingkaran. Bulatan-bulatan yang di tengahnya ada bulatan kecil berwarna hitam, itulah yang kita sebut sel. Lalu garis-garis putih yang ditunjukkan oleh tanda panah hitam, itulah yang disebut celah noktah. Celah noktah ini terbentuk akibat dinding sel yang mengalami penebalan yang tak merata. Bagian dinding sel yang tak mengalami penebalan ini terlihat seperti celah dan kita namai celah noktah. Celah noktah, dua buah sel yang saling berhadapan akan memungkinkan cairan sel dapat berpindah dari satu sel ke sel lainnya, sehingga terbentuklah aliran cairan sel yang kita sebut plasmodesma. Ini juga merupakan gambar plasmodesma. Ibu hanya ingin memperjelas agar kalian lebih memahami. Silakan kalian amati celah noktah pada gambar tersebut. Lalu tanda panah merah itu menunjukkan adanya aliran cairan dari sel yang satu ke sel lainnya melalui celah noktah yang kita sebut plasmodesma. Gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan dikelompokkan menjadi 3 macam. Yang pertama, gerak higroskopi, kedua, gerak esionom, ketiga, gerak endonom. Gerak higroskopi adalah gerak yang dipengaruhi oleh kelembapan. Contohnya, pecahnya buah jarak yang sudah tua, pecahnya biji karet yang telah tua, membukanya atau meleteknya kulit petai yang sudah tua, dan lain-lain. Gerak higroskopi disebut juga gerak fisik karena merupakan gerak bagian tubuh tanaman yang sudah mati. Di bawah ini adalah contoh daripada gerak higroskopis. Dan kalian juga bisa membuat definisi yang lain tentang higroskopis, yaitu
gerak yang ditimbulkan oleh pengaruh perubahan kadar air atau kelembapan. Nah, kalian lihat pada gambar nomor 2, pada buah petai yang sudah terkelupas atau meletek, sekarang bijinya sudah berhamburan. Dan pada gambar nomor 1 itu adalah spora pada daun tumbuhan paku atau pakis yang sudah terbuka. Dan ini contoh gerak higroskopi lainnya. Kalian lihat pada gambar A itu adalah kedelai yang sudah terbuka kulitnya dan bijinya keluar. Juga pada gambar B itu adalah kacang panjang yang sudah terkelupas atau meletek kulitnya sehingga bijinya nanti akan keluar. Juga pada gambar C itu semacam kapas atau kapuk. Gerak esionom adalah gerak yang dipengaruhi rangsang dari luar, dan gerak endonom adalah gerak yang dipengaruhi rangsang dari dalam atau rangsangannya belum diketahui. Contoh daripada gerak endonom ini ialah gerak aliran plasma di dalam sel. Nanti akan Ibu bahas lagi pada akhir dari video ini. Dari ketiga gerak yang sudah kita sebutkan tadi, hanya akan kita pelajari secara lebih luas pada gerak esionom. Jadi gerak esionom itu ada 3 macam. Yang pertama gerak tropisme, yang kedua gerak taksis, dan yang ketiga gerak nasti. Gerak tropisme adalah gerak bagian tubuh tanaman yang arah geraknya dipengaruhi arah datangnya rangsang dari luar. Sedangkan gerak taksis adalah gerak pindah tempat oleh seluruh tubuh tanaman ke arah rangsang atau menjauhi rangsang. Dan gerak nasti adalah gerak sebagian tubuh tumbuhan atau tanaman akibat rangsangan dari luar, tetapi arah geraknya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Perbedaan gerak tropisme, taksis, dan nasti. Ciri yang diamati, bagian tubuh tanaman yang bergerak. Untuk tropisme, sebagian tubuh. Untuk gerak taksis, seluruh tubuh. Dan untuk gerak nasti, hanya sebagian tubuh dari tanaman. Penyebabnya untuk tropisme akibat proses pertumbuhan, sedangkan taksis akibat adanya rangsangan, dan nasti akibat perbedaan kecepatan perubahan tekanan turgor di dalam sel. Sedangkan arah geraknya untuk tropisme, arah geraknya dipengaruhi arah datangnya rangsang. Kemudian taksis arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangan, dan nasti arahnya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Gerak tropisme dan macam-macamnya. Yang pertama, fototropisme. Rangsangnya adalah cahaya. Contoh gerakannya adalah gerak tumbuh batang atau daun ke arah cahaya. Yang kedua, geotropisme. Rangsangnya adalah gravitasi bumi. Contoh geraknya, gerak tumbuh akar menuju pusat bumi. Yang ketiga, gerak hidrotropisme. Hidrotropisme. Rangsangnya adalah air. Contoh geraknya, gerak tumbuh akar menuju air. Yang keempat, kemotropisme. Rangsangnya adalah zat kimia. Contoh gerakannya, gerak tumbuh akar menuju pupuk. Kemudian tikmotropisme adalah rangsangnya sentuhan. Contoh geraknya, membelitnya batang kacang panjang atau batang kacang-kacangan yang lainnya atau sulur tanaman oyong. Nah, ini gambar daripada macam-macam gerak tropisme. Kalian lihat pada gambar pertama bagian atas sebelah kiri itu
tanaman yang baru tumbuh, baru berkecambah, tumbuhnya ke arah lubang yang merupakan sumber cahayanya. Jadi gerak tumbuh batangnya menuju ke cahaya. Ini adalah gerak fototropisme. Di sebelahnya itu ada batang kacang-kacangan yang sulurnya membelit sebuah batang, juga di sebelah bawahnya. Kemudian bawah kiri itu tanaman yang baru tumbuh atau berkecambah yang arah tumbuhnya menuju ke sinar matahari. Lalu kepada gambar di tengah, geotropisme itu akarnya tumbuh menuju ke bumi. Kemudian gambar satunya lagi, hidrotropisme, itu akar yang tumbuh menuju ke air. Gerak taksis macam-macamnya. Yang pertama, gerak kemotaksis. Rangsangnya adalah zat kimia. Contoh gerakan ini adalah gerak serbuk sari atau sperma menuju sel telur atau ovum pada putik, dikarenakan adanya madu atau gula yang dihasilkan oleh nektar bunga. Nah, sperma dalam hal ini kita anggap satu individu utuh yang bergerak, maka gerakannya kita sebut taksis karena ada perubahan posisi. Yang kedua, fototaksis. Rangsangnya adalah cahaya. Contohnya gerak kloroplas ke sisi sel yang mendapat cahaya, gerak euglena menuju cahaya. Nah, ini contoh daripada gerak taksis yang dilakukan oleh Euglena viridis. Makanya nelayan kalau memancing pada malam hari, dia akan menyalakan lampu strongkeng dengan harapan Euglena ini akan berkumpul, sehingga nanti ikan-ikan pun akan berkumpul di situ. Karena Euglena ini merupakan salah satu fitoplankton yang merupakan makanan daripada ikan. Gerak nasti. Macam-macam gerak nasti. Yang pertama, fotonasti. Juga rangsangnya adalah cahaya. Contoh gerakannya, membukanya bunga pukul 4 atau mirabilis jalapa pada sore hari. Yang kedua, niktinasti. Rangsangnya adalah gelap. Contohnya menutupnya daun majemuk seperti daun petai pada sore hari. Yang ketiga, seismonasti. Rangsangnya adalah getaran. Contohnya menutupnya daun putri malu saat kamu sentuh dengan kekuatan tertentu. Selanjutnya termonasti, rangsangnya adalah suhu. Contohnya bunga tulip hanya mekar pada musim semi. Dan haptonasti, yaitu gerak menutupnya kantong pada tanaman insektivora karena sentuhan atau getaran. Contohnya menutupnya kantong semar karena serangga yang jatuh ke dalam bunga yang berisi cairan di dalamnya, atau menutupnya kantong pada tanaman pinus saat ada serangga yang masuk ke dalamnya. Kemudian nasti kompleks adalah gerak nasti yang disebabkan lebih dari satu rangsangan. Contoh gerakannya, membukanya dan menutupnya stomata atau mulut daun. Nah, ini adalah contoh-contoh gerak nasti. Fotonasti itu pada bunga pukul 4 atau mirabilis jalapa. Di situ ada bunga pukul 4 warna putih dan bunga pukul 4 warna merah. Lalu ada seismonasti pada daun putri malu yang disentuh oleh jari. Ada niktinasti pada daun turi yang menutup pada sore hari. Dan ada haptonasti pada bunga penus, itu sebuah lalat sedang terperangkap di dalamnya. Juga ada gambar stomata atas dan bawah yang merupakan nasti kompleks. Itu stomatanya sedang membuka lubang-lubang yang terbuka, itu adalah stomata yang diakibatkan oleh mengkerutnya sel-sel yang berada di sekitarnya. Seismonasti, gerak menutup daun tumbuhan putri malu, merupakan tanggapan terhadap rangsang atau iritabilitas. Arah menutupnya daun putri malu akibat rangsang adalah tetap, yaitu menutup. Jika daun putri malu dikenai rangsangan, maka akan terjadi aliran air yang menjauhi daerah yang terkena rangsang atau yang kita sentuh.
Adanya aliran air ini menyebabkan kadar air di daerah yang terkena rangsang berkurang, sehingga tekanan turgornya mengecil. Akibatnya, daun putri malu akan menutup dan tampak seperti layu. Tekanan turgor adalah tekanan yang disebabkan oleh isi sel terhadap dinding sel pada sel tumbuhan. Kira-kira anak-anak bisa membayangkannya begini. Sebuah balon kita tiup, maka dindingnya akan mengencang, akan tertekan oleh udara yang kita masukkan. Nah, kira-kira seperti itulah tekanan turgor. Saat balon tadi kita kempiskan atau udaranya kita keluarkan, maka dinding balonnya akan mengkerut. Nah, sehingga tekanan turgornya menjadi kecil. Akibat menurunnya tekanan turgor pada sel daun yang kita sentuh, maka daun tadi menjadi terlipat sehingga daunnya menutup. Nah, ini gerak endonom yang Ibu bilang tadi. Apakah kamu pernah mengamati tumbuhan Hydrilla verticillata? Pernahkah kamu mengamati daun tumbuhan tersebut melalui mikroskop? Jawabannya, jika tidak pernah, kira-kira seperti pada gambar inilah daun Hydrilla bila kita lihat di bawah mikroskop. Jika kamu mengamati daun tumbuhan Hydrilla verticillata, kamu akan melihat struktur seperti dinding tembok yang di dalamnya terdapat butiran-butiran berwarna hijau. Struktur seperti tembok tersebut merupakan sel daun. Di dalam sel daun tersebut terdapat cairan yang disebut sitoplasma. Dalam sitoplasma terdapat butiran bulat berwarna hijau yang disebut kloroplas. Jika kamu mengamati kloroplas tersebut secara cermat, kamu akan melihat kloroplas tersebut berkeliling atau bergerak berkeliling atau rotasi di dalam sel yang kita sebut gerak siklosis. Pergerakan tersebut sebenarnya akibat dari pergerakan atau aliran sitoplasma dalam sel. Gerak ini terjadi secara spontan dan berasal dari dalam sel tumbuhan tersebut. Gerak yang terjadi akibat rangsangan yang berasal dari dalam sel atau tubuh tanaman kita sebut gerak endonom.